Oke, itu balik lagi di channel Garasi Besi Tua. Oke, di video kali ini gue bakal ngasih tahu mobil tempur yang gue pakai saat ini. Karena yang sebelumnya itu Corolla Twin Cam udah gue lepas dengan berat hati, tapi ya karena gue juga butuh mobil matic, jadi biar keurus mobilnya satu aja. Karena kalau dua gue belum siap, karena pasti lebih cost yang dikeluarin lebih besar untuk perawatannya. Jadi salah satunya pasti gue jual. Dan sekarang gue ganti mobil Toyota Camry. Nah, 2003. Ya, ini juga Camry old kok, Camry tua. Jadi masih dibilang udah berumur juga, udah cukup berumur karena umurnya juga udah lumayan nggak muda lagi ya. Oke, tonton terus sampai selesai videonya, jangan di skip dan enjoy. Ya, ini adalah Toyota Camry 2003 generasi kedua dari yang setelah Grande. Kalau yang gua tahu sih kayaknya Camry itu udah ada beberapa di tahun 90-an, cuma gua belum tahu tipenya. Jadi ini generasi yang berikutnya setelah Grande. Ini tahun 2003, bertransmisi matic, tipenya G. Karena kalau Toyota Camry ini ada 3 tipe. Dua tipe. Kalau Altis kan ada 3 tipe, ada tipe J, G, dan V. Nah, kalau yang ini tipe G dan tipe V. Tipe V itu biasanya cc-nya 3000 dan yang ini 2.4, 2400. Secara keseluruhan nggak ada yang berbeda, tapi kalau untuk depannya ini berbeda dengan yang tahun 2005 dan 2003 ini beda. Kalau 2005 itu dia lebih besar lampunya dan lebih kelihatannya lebih mewah ya. Fog lampnya juga bentuknya lebih beda. Nah, ini headlampnya udah di smoke dalamnya. Jadi dalamnya itu hitam, black. Dan yang tersisa chrome-nya itu hanya yang bagian bundarnya aja. Aslinya dia full chrome gitu, dan ini udah di smoke. Lampu bawahnya juga udah di smoke dan diganti lampu LED. Grillnya seperti ini. Grill yang generasi ke selanjutnya ini, setelah ini juga grillnya hampir sama seperti ini, cuma agak beda dikit aja karena dia lebih banyak ada garis-garisnya gitu. Yang pastinya muka depannya ini pasti beda dengan namanya generasi 2004, 2005, 2006. Kurang lebih seperti itu bagian depannya. Dan velg ini udah gue ganti dengan model OZ Futura ring 18. Jadi dapatnya nggak seperti ini. Ini udah banyak yang gue ganti dan gue perbarui. Seperti handle ini gue kasih handle cover chrome, talang air, velg, dan bodinya gue poles lagi, dan aksen-aksen chrome yang lainnya agar kelihatan mobil ini elegan dan mantap. Di bagian samping ini ada body set molding dan ada sen juga di sini serta emblem VVTi. Mobil ini fitmentnya udah gua pasin dengan kebutuhan gua, dengan ceper yang depan 2, belakang 2,5 atau di bawah 3. Jadi masih muatan full pun ini masih muat dan tidak ngesrot, masih enak, masih nyaman. Masih stabil juga untuk jalannya, dan yang pastinya tidak ribet. Ya kalau mentok-mentok sedikit wajar, namanya juga sedan. Jadi yang di bagian belakangnya ini ada aksen yang sama kayak list body, tapi dia ada list chrome-nya lagi. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau yang bagian depan tidak ada. Bagian depan juga ada. Jadi bumper depan, bumper belakang ada garis seperti ini, tapi yang body set moldingnya nggak ada. Pantatnya lumayan semok, lumayan seksi, dan ini sedan yang paling
kalau menurut gua paling ekonomis ya. Mewahnya dapat, iritnya juga dapat, dan spare partnya juga bersahabat. Lampunya juga mewah. Sini ada emblem 2.4 tipe G, dan ini emblem Camry-nya. Di belakang ini dia udah ada sensor mundur, dan knalpotnya juga udah diganti dengan Fujitsu, jadi biar kelihatannya ada suara gerungannya. Oke, kurang lebih seperti itu bagian eksteriornya. Sekarang kita lanjut di bagian interior. Oke, sekarang gue udah di dalam interiornya Toyota Camry ini. Toyota Camry ini udah pasti kelihatan banget lega ya, mewah, lega. Pastinya gimana ya, kesannya itu kita di dalam itu masih kelihatan, oh iya elegan nih, karena paduan-paduan dari ada panel-panel woodnya dan opsionalnya yang banyak, yang cukup banyak, dari spion yang udah retract, electric mirror, power window, panel wood, serta digital AC yang udah nggak kelihatannya nggak terlalu old ya, tapi kelihatan futuristik banget. Jadi ada kesan-kesan yang bikin dia ini nilai plusnya tuh jadi tambah banyak. Kita lihat instrumennya apa aja, kita balik ya. Oke, ini bagian dashboardnya Toyota Camry 2003. Toyota Camry ini memiliki dimensi yang cukup luas dan fitur yang lumayan banyak. Dia sudah spion retract, sudah elektrik juga, dan pastinya sudah central lock dan 4 pintu power window. Ya, ini dia panel woodnya yang bikin kesannya mewah, dan kelihatannya ini penempatannya pas banget ya, pas banget. Jadi terlihat mobil ini elegan dari luar, dari dalam mobil ini kelihatan bener-bener, wow, ini keren banget sih. Jadi kesannya, oh iya nih, kayaknya luar dalam mobil keren, nyaman. Di sini juga ada jam dan temperatur suhu, lumayan cukup lengkap di sini. Nah, ini indikator AC-nya ini udah digital ya, keren. Jadi tahun segitu dengan tampilan yang digital itu pasti memiliki nilai plus ya. Banyak pula mobil-mobil tahun 90-an yang sudah digital. Jadi ini salah satu generasinya yang lebih mudanya lagi. Jadi ditaruh di sini biar kesan mewahnya juga dapat. Di sini ada panel wood yang lumayan kinclong, ciamik banget ya. Di sini juga ada box yang kalau kita buka ini sangat smooth banget bukanya. Kita lihat ya. Iya, jadi langsung plak. Ini cuma lumayan cukup besar untuk dompet dan handphone. Kita tutup lagi, dan di bawah ini ada lighter dan asbaknya. Gue ngelihat pas bukanya ini semuanya ini kelihatan pelan-pelan smooth gitu ya. Kesan elegannya dapet banget dah. Transmisinya matic pastinya, karena sesuai kebutuhan yang gue mau, gue ganti mobil untuk bisa mendapatkan mobil maticnya ini, dapat maticnya ini agar gue juga bisa berbagi kenyamanan dengan istri. Ya, di sini ada cup holder, ada 2 cup holder. Nah, di armrest ini juga ada tempat penyimpanan. Ada 1, ada 2, lumayan cukup besar. Di depannya juga ada. Nah, mobil Camry ini sudah dilengkapi dengan airbag 2, sisi kanan dan sisi kiri. Head unitnya udah diganti dengan double din monitor, dan di bagian atasnya ini ada lampu baca 2. Ya, ini sangat membantu untuk kebutuhan kita yang di depan biar nggak silau yang ke belakang-belakang. Nah, di sini pun ada tempat penyimpanan. Nah, ini nggak besar, tapi kita bisa buat naruh semacam karcis atau kacamata atau benda-benda yang kecil yang nggak terlalu besar, itu di sini ada. Ya. Dan di sini juga di sun visornya ini ada cermin. Ya, kita buka. Cah, ini dia.
Cerminnya ini aturan nyala ya, karena yang sebelah sini gue belum periksa apanya. Kalau yang sebelah sini masih nyala dan keren banget. Ya, ini pas banget. Berhubung joki itu biasanya penumpangnya cewek, jadi yang pemakai Camry ini pas banget buat kebutuhan wanitanya atau istrinya atau ibunya di sini. Jadi cermin ini bisa membantu pada saat dibutuhkan. Keren. Dan lampu juga ada di bagian belakang. Jadi lampu nggak cuma di depan, ada juga di belakang. Iya, hampir ketinggalan. Sambil kita coba di bangku belakang, kita lihat jok depannya ini sudah electric seat, guys. Ya, sudah electric seat. Ini maju, mundur. Ini buat senderannya. Wah, keren banget sih ini, keren. Sekarang kita coba duduk di bagian belakang. Ya. Dan di belakang juga nggak ketinggalan ada yang istimewa. Pastinya sudah terlihat. Karena ini sedan, memiliki dimensi yang tidak terlalu besar seperti minibus. Jadi dia ini punya keunggulan, yaitu untuk memberi kenyamanan si penumpang yang di bagian belakang, yaitu dengan AC di belakang. Keren. Ini AC sangat membantu untuk yang belakang. Jadi penumpang itu tidak terlalu gerah untuk nunggu AC dari depan nyampe ke belakang. Padahal AC yang dari depan itu udah pasti ke belakang juga dingin. Tapi dia nggak cukup itu, ditambahin lah yang belakang. Panel woodnya pun ini udah ada juga di belakang. Di sini dia ada asbak rokok. Ya, kalau kita mau buang tinggal kita tarik doang. Tombol power window. Dan di atas ini ada gantungan. Ya, ini ada lampu belakang. Ini ada lampu tengahnya. Dan dia juga ada lampu yang single-singlenya. Jadi untuk sendiri-sendiri, misalkan untuk kebutuhan yang sebelah kanan kita nyalain sebelah kanan, sebelah kiri kita nyalain sebelah kiri. Kita mau nyalain semuanya juga bisa untuk lebih terang. Ya. Jadi Camry ini wah lumayan lengkap fiturnya ya. Joknya ini lembut, bahannya ini pabriknya ini masih lembut, soft, dan gua rasa mobil ini tuh lumayan apa ya? Ekonomis, ergonomis, dan bersahabat juga. Dari harga yang tidak terlalu mahal, perawatannya juga mudah, dan yang pastinya fiturnya juga lengkap. Di armrest belakangnya pun dia punya cup holder yang memberikan kesan masih ada wood panelnya. Yang kita buka dia keluar untuk menaruh minuman di sini. Jadi kita duduk di belakang ini masih bisa untuk menaruh minuman. Untuk naruh berkas bisa di kantong jok depan. Untuk minuman bisa di sini. Jadi mobil ini udah cukup lumayan lengkap. Keren. Kalau tidak dibutuhkan tinggal kita lipat. Seat beltnya pun lengkap. Ada semua. Dan kurang lebih di bagian belakang, depan dan belakang ini seperti ini. Sekarang kita lihat di bagian bagasinya. Kita lihat di bagian bagasinya. Buka bagasi di sini dan bensin di sini. Bagasinya ini udah gua penuhin dengan barang-barang kebutuhan gue untuk mencari unit atau peralatan yang gue butuhkan pada saat gue mencari dapat unit. Di sini udah ditambahin subwoofer untuk nambah musik biar lebih enak didengarnya. Dan ini peralatan perkakas gue. Ini bagasinya lumayan gede, lumayan lebar. Dan kalau kita nyalain lampu, di sini ada lampu juga. Ada lampunya dia. Jadi cukup banyak lampunya. Kita lihat
Bagian mesin. Di sini dia. Ya, bukanya juga cukup. Kita tarik dan dia sudah hidrolik. Jadi tidak perlu tuas lagi di tengahnya. Kapasitas mesin ini 2400 cc dengan pembakarannya injection. Pastinya sudah power steering. Dan ini posisi kabel dan lain-lain ini masih standar originalnya dia. Belum ada yang dialokasikan belum ataupun dimodif-modif. Jadi mesinnya pun masih halus, masih cakep, cuma ada getaran karena gue belum ganti mounting engine-nya. Oke, sekian, kita tutup. Video pembahasan tentang Toyota Camry yang gue pakai ini, jadi kurang lebihnya gue minta maaf. Dan yang pasti gue ganti mobil itu dengan kebutuhan yang gue milikin ini. Jadi bukan untuk sekedar gaya-gaya atau pengen kelihatan elegan atau segala macam, tidak. Ini sesuai kebutuhan. Dan kebetulan yang gue pilih ini Camry, sudah gue pikirin matang-matang karena cukup bersahabat dari semuanya, dari part, dari konsumsi bensinnya juga tidak terlalu boros karena ya ini injeksi dan mobil ini masih tergolong normal ya. Jadi nggak ada yang malfunction, nggak ada yang macem-macem. Jadi kerasanya mobil ini ya masih normal, nggak terlalu boros. Bahkan dibandingkan dengan mobil gue yang sebelumnya itu ya kayak Corolla Twin Cam kan dia masih pembakaran karbu. Ini kan udah pembakarannya injeksi, jadi agak hampir mendekati. Jadi tidak terlalu boros ya kalau gue yang ngerasain, tapi nggak tahu kalau pendapat kalian. Oke, thank you, sekian videonya. Kita bertemu lagi nanti di video selanjutnya. Jangan bosan-bosan, dan sorry juga kalau gue tuh jarang upload dikarenakan beberapa bulan ini masih ada kesibukan dan belum dapat unit-unit yang aneh. Jadi diusahakan kalau dapat unit aneh langsung gue review. Thank you yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di subscribe. Yang suka boleh di like. Yang ingin memberi masukan silahkan di komentar. Sampai ketemu di unit selanjutnya. Keep safe and goodbye.